bergeser ke Pak terkait dengan teknis mungkin siapa-siapa yang mewakili dari 11 kegiatan ini dipersilakan. Baik, terima kasih pemirsa Giri yang hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis terkait Duta Kabupaten Boleng Ya. pada Pesta Kesenian Bali yang ke-47 tahun 2025 ini. Ada 11 Ya. lembaga seni dalam baik itu sanggar atau seke yang akan menjadi Duta Kabupaten Boleng. Ya. Pada Utsawe atau parade gong kebiar, baik itu dewasa, wanita dan anak-anak. Yang pertama, kalau dewasa itu nanti akan diwakili oleh Sanggar Seni Anglo Cite Suara Banjar Dinas Penarungan, Desa Adat Penarungan, Kecamatan Buleleng. Ya. Kemudian untuk gong kebiar wanita nanti akan menjadi duta Buleleng itu adalah Sanggar Seni Manik Utara Banjar Dinas Giri Emas, Kecamatan Sawan. Ya. Akan menampilkan sekegong wanita Maduria Utari. Ya. Kemudian untuk Duta Kabupaten Buleleng pada parade gong kebiar anak-anak nanti akan diwakili oleh Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja Niligundi. Ya. Lebih lanjut untuk Duta Kabupaten Buleleng pada parade gong kebiar legendaris akan diwakili oleh sekegong Giri Kusuma Banjar Dinas Kawanan Desa Bontieng, Kecamatan Kubutaman. Kemudian untuk Pawimbe atau lomba Bapang Barong remaja niki akan diwakili oleh Sanggar Tribuana Giri Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. Kemudian untuk Pawimbe atau lomba Beleganjo remaja akan diwakili oleh Sanggar Seni Tari dan Tabuh Jelung Kumare Desa Pemutaran, Kecamatan Grogga. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Kadis untuk penunjukan dari provinsi pada parade atau pegelaran seni drama gong rekonstruksi yang akan mengambil tema cerita yang sudah terkenal ya di masyarakat Bali pada umumnya itu sampai Engtai itu akan diwakili oleh Sanggar Seni Nong Nongkling Banyuning Singaraja yang akan bekerja sama dengan maestro drama gong zaman drama gong Puspa Anom dahulu gitu. Lalu pada penunjukan provinsi lain yang lagi satu adalah jadi ada pegelaran seni Bondres. Dalam hal ini Sanggar Seni Rarikual akan menjadi kepercayaan untuk tampil pada PKB kali ini. Satu hal yang tadi disampaikan juga bahwa pada pegelaran parade pakaian khas daerah kabupaten kota seperti biasa dari tahun ke tahun kita sudah mempercayakan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Buleleng. Itu lebih lengkap bisa. Iya. Nah, yang menarik Pak Dek, ada Pawimbe, mungkin ini perdana terkait dengan Bapang Barong. Nanti pun belum familiar, bukan gimana ya, tidak familiar sekali di Buleleng, tetapi berani tampil untuk berlomba. Seperti apa Pak? Ya, benar sekali yang saya sampaikan bahwa tahun ini baru pertama kali diikuti oleh salah satu sanggar dari Banyuatis karena rasa jengah, rasa ingin mencoba lagi bahwa Buleleng ini juga memiliki potensi yang sangat baik, yang terbaik baik dari segi tabuh atau penari Bapang Barong. Jadi tidak ada salahnya kita akan mencoba. Jadi dalam hal ini mencoba bukan berarti asal-asalan. Jadi duta ini akan mencoba untuk mengikuti lomba Bapang Barong ini untuk mencari pengalaman baru. Seperti apa sih jika kita ikut lomba Bapang Barong ini ke depan untuk memotivasi baik lembaga seni, baik sanggar atau seke pada tahun-tahun berikutnya untuk mengikuti lomba yang sama gitu. Jadi ini motivasi untuk mengawali semangat para lembaga seni dan rasa jengah yang dimiliki oleh sanggar ini Mas. Ya.
Bergeser kembali Pak Kades. Nah, yang sering jadi kasak kusuk di bawah ini adalah anggaran, Pak. Biasa sudah. Seperti apa penganggaran PKB tahun ini untuk Buleleng? Jadi sebelumnya saya juga sampaikan bahwa pimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sesuai dengan visi misinya adalah penguatan dan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, agama, dan kearifan lokal. Nah, itu juga menjadi program prioritas dari beliau. Makanya beliau sangat konsen, sangat konsen terhadap duta dari Kabupaten Buleleng yang akan mengikuti PKB. Nah, ini ditunjukkan juga dengan perhatian beliau terhadap duta-duta PKB kita. Nanti mungkin sebelum tampil di PKB nanti kita akan audiensi juga dengan beliau, dengan Pak Bupati, Pak Wakil. Kemudian juga terkait dengan anggaran. Jadi anggaran ini ya cukup signifikan naiknya ya. Jadi cukup signifikan naiknya. Jadi kita juga ingin memotivasi, bukan hanya karena tidak, tetapi juga kita pemerintah daerah memberi perhatian terhadap perkembangan, penguatan, pelestarian adat, tradisi, seni budaya, khususnya duta-duta yang akan tampil di PKB ini. Jadi beliau sangat memberi perhatian. Karena itu begitu kita menyampaikan, paling tidak kita akan sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain di luar, mungkin di luar Badung, Gianyar sama Denpasar, tapi kita di luar itu kita bisa samalah gitu bersama. Jadi kenaikan cukup signifikan. Nah, itu juga saya sering sampaikan pada saat-saat rapat, pada saat juga ke lapangan kepada lembaga seni, sanggar atau satu yang mewakili bahwa ini sesuai dengan program prioritas dari beliau, Pak Bupati dan Pak Wakil. Juga ini juga sebagai salah satu bentuk perhatian, dukungan, ya, motivasi. Jadi sering saya katakan setelah ini sudah diberi perhatian, motivasi gini, harus tampil lebih baik lagi untuk Buleleng tercinta, kan seperti itu ya. Bangga menjadi orang Buleleng, sudah semua diperhatikan, sudah semua diisiasi, harusnya kita lebih jengah lagi untuk menampilkan duta kita Kabupaten Buleleng yang lebih maksimal lagi tampil di PKB. Iya, mungkin kalau ada peningkatan kisi-kisi angka berapa, Pak? Yang jelas itu sangat signifikan ya, sangat signifikan, itu jauh, sangat signifikan ya. Iya, tapi seperti Pak Kades bilang tadi, bukan itu yang menjadi acuan, tetapi bagaimana semangat jengah untuk mewakili Buleleng, kan seperti itu. Nah, kembali bergeser kepada terkait dengan jika tadi sudah ditentukan ini, yang ingin tahu sedikit Pak, teknis daripada duta-duta ini bisa mewakili Buleleng seperti apa? Baik, terima kasih. Tentunya seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Kebudayaan terdiri melalui Bapak Kades, untuk lembaga seni yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau event besar seperti Pesta Kesenian Bali di Provinsi Bali ini, tentunya kami akan menyarankan untuk mengirimkan surat secara resmi untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKB, baik itu beberapa materi yang sudah sampaikan tadi, baik itu gong kebiar, dewasa, wanita dan anak-anak, atau pawai atau lomba. Kami persilahkan, kami terbuka. Jika surat itu sudah terkumpul, kami melakukan koordinasi lebih lanjut, teknisnya lebih lanjut, apakah ini akan dilakukan semacam koordinasi dulu, kita kumpulkan atau rapatkan, selanjutnya apa ini bisa melalui tahap seleksi atau mungkin koordinasi kesepakatan, koordinasi secara musyawarah mufakat itu. Dan itu yang sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Misalkan kalau cuman ada lembaga seni cuman satu itu, misalnya gong kebiar anak-anak gitu, atau dewasa satu gitu. Jadi karena tidak ada kandidat lain, jadi kami juga tetap mengkoordinasikan kepada lembaga seni yang ada di Buleleng ini untuk kita menyepakati bahwa lembaga ini akan kita tunjuk untuk jadi duta Kabupaten Buleleng. Begitupun dengan yang lain gitu. Nah, kemudian begini, kalau dulu kita tahu bahwasanya euforia PKB di Denpasar ditarik ke Buleleng.
lewat seleksi itu. Kenapa tidak dilaksanakan kembali Pak Ades? Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Kabid Kesenian, jadi memang dari tahun ke tahun seperti Iya. itu seleksinya. Tetapi yang jelas nanti untuk sebelum tampil di PKB Iya. nanti gong kebiar ini akan kita tampilkan. Iya. Jadi kita tampilkan di Taman Taman Bung Karno. Kita tanggal 7 ya, 7 Juni ya. Jadi anak dewasa dan wanita satu panggung itu. Iya, Satu panggung ya. Jadi satu panggung. Kebetulan pada saat itu juga dari bulan Juni tanggal 1 sampai 30 Juni juga ada bulan Bung Karno. Jadi dirangkaikan dengan bulan Bung Karno juga. Jadi seperti itu pola kita. Jadi tentu nanti yang akan mewakili kan harus ada seperti terakreditasi. Kita lihat juga CV-nya, rekam jejaknya. Nanti teman-teman yang di tim, nah itu yang lebih tahu seperti apa teknisnya kan seperti itu. Jadi kita juga tidak sembarang karena itu mewakili Buleleng. Jadi sering saya katakan di lapangan pada saat berkunjung ke sanggar atau seperti yang mewakili bahwa Sekini tidak hanya mewakili desanya, tetapi lebih itu adalah mewakili Kabupaten Buleleng. Tentu dengan skop yang lebih besar, mewakili desa, mewakili kabupaten, tentu juga harus kita mempunyai rasa jengah, mempunyai rasa bangga bahwa kita bisa menampilkan hasil yang terbaik nanti di PKB. Seperti itu sering kita motivasi. Iya. Ya. Nah berarti nanti sebelum tampil juga diberikan kesempatan untuk tampil ya. Iya. Yang tambahkan. Kemarin juga pada saat HUT kota kan kita juga sudah tampilkan beberapa sanggar atau seperti yang mewakili, misalnya dari sanggar sandi budaya juga sudah, kemudian yang gong kebiar legendarisnya juga sudah, kemudian dari gong dewasanya juga kita tampilkan, dan juga dari gong wanita juga kita tampilkan, walaupun hanya 2 materi kalau tidak salah itu, tabuh dan satu tari. Nah sekarang nanti pada saat kita nanti tanggal 7 Juni itu nanti kita tampilkan semua, baik yang dari segi sanggar anak-anak tabuh, kemudian tari, kemudian dolanan, yang wanita juga sandi gitu. Ya seperti yang dewasa juga ada fragmennya nanti seperti itu nanti kita tampilkan. Jadi supaya masyarakat nanti bisa menyaksikan, bisa menonton secara langsung, ini loh duta-duta kita yang akan tampil di PKB, ini loh kebanggaan kita yang akan tampil di PKB. Tentu dengan seperti itu tentu juga akan mempunyai rasa bangga juga kepada teman-teman atau sanggar yang akan tampil di PKB nanti. Seperti itu. Yang tidak berkesempatan ke PKB bisa di Buleleng juga. Nah, nanti kan juga ada live stream gitu, pasti ada konten. Nah, bergeser kembali pada terkait dengan mungkin secara rinci materi-materi yang dibawakan dari masing-masing duta ini seperti apa? Baik, terkait materi secara teknis sekali, Duta Kabupaten Buleleng dari berbagai macam materi yang diikuti, mungkin yang bisa sampaikan yang pertama itu untuk Utsawe atau parade gong kebiar anak-anak sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati oleh panitia provinsi, itu akan membawakan masing-masing 3 materi. Yang pertama itu ada tari kreasi, yang sudah ada hasil karya cipta oleh koreografer dari Buleleng utamanya, yang berdurasi 10 menit. Kemudian ada tabuh kreasi. Tabuh kreasi ini pun juga yang sudah ada hasil karya cipta master Buleleng gitu, misalnya atau komposer dari Buleleng gitu. Nah, itu juga durasinya 12 sampai 15 menit. Kemudian khusus untuk gong kebiar anak-anak jadi materi pamungkasnya itu dolanan. Itu sudah dari tahun ke tahun sudah jadi kesepakatan bersama dari provinsi untuk kabupaten kota, khusus untuk anak-anak dia akan di dolanan. Kemudian lanjut ke gong kebiar wanita, itu ada 3 materi juga. Sama, yang pertama itu tari kreasi hasil karya cipta koreografer dari Buleleng. Kemudian ada tabuh kreasi yang hasil karya cipta juga dari Buleleng berdurasi 10 menit. Kemudian khusus untuk wanita, gong kebiar wanita akan menampilkan 1
Sandia Gita. Jadi akan menampilkan potensi lokal Kabupaten Buleleng yang dibawakan dalam bentuk koreografi atau Sandia Gita ini nanti ditampilkan. Kemudian untuk gong kebiar dewasa hampir sama materinya, satu yang beda, yang dua sama ini ada tari kreasi kekebiaran khas Buleleng. Dalam hal ini hasil karya cipta Maestro Buleleng yang mungkin kiranya bisa berdurasi 10 menit. Kemudian ada tabuh 6 kreasi baru. Itu durasinya 15 sampai 20 menit. Nah, untuk materi pamungkas ini sudah jadi ikon untuk khusus untuk gong kebiar dewasa ini ya, sebuah fragmentari berdurasi 25 menit. Nah, hasil kesepakatan bersama dari pada rapat di provinsi, fragmentari kali ini tidak mempergunakan dalang. Ya, karena alasan lebih kepada mengutamakan kualitas garapan itu sendiri secara utuh. Itu harapan dari tim kurator. Karena dari tanpa memakai dalang ini akan koreografinya akan terlihat jelas. Jadi bisa menarik sehingga penonton dapat memahami dengan baik dari keseluruhan keutuhan koreografi fragmentari itu sendiri. Itu untuk ketiga gong kebiar dewasa, wanita dan anak-anak. Kemudian gong kebiar legendaris akan khusus untuk Kabupaten Buleleng nanti akan menampilkan masing-masing 2 garapan tari dan 2 garapan tabuh. Itu nanti akan ditampilkan. Nah, karena format penyajiannya nanti mebarung 3 duta, jadi masing-masing membawakan 4 materi itu. Kemudian untuk Bapang Barong sudah menyesuaikan tema PKB dengan durasi 20 sampai 25 menit. Pun juga lomba Bala Ganjur juga hampir sama durasinya, menyesuaikan tema yang mengangkat potensi lokal Kabupaten Buleleng. Ya, kemudian untuk pakaian khas daerah Kabupaten Buleleng, kita memberikan kepercayaan kepada tim penggerak PKK itu akan mengangkat potensi lokal yang ada di Kabupaten Buleleng, mungkin dari desa-desa yang memiliki pakaian ciri khas sesuai dengan adat tradisi dan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan itu bisa diangkat dalam kegiatan PKB kali ini. Ya, satu lagi Pak, sebelum saya lupa terkait fragmentarnya, apakah ditentukan mungkin tema yang harus diangkat? Tema yang diangkat menyesuaikan tema utama dari PKB, yaitu Jagat Kerti, Lokahita Samudaya. Jadi apapun itu bentuknya, kita sebisa mungkin mengangkat tadi yang sampaikan potensi lokal yang ada Kabupaten Buleleng, menyesuaikan, mengimplementasikan dari tema payung dari PKB tahun ini. Cerita yang ada di Kabupaten Buleleng.